Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya membahas tentang bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri. Percaya nggak sih teman-teman, kalau yang tadinya kita sangat percaya diri, tapi seiring berjalan waktu, percaya diri itu pun bisa menurun, bahkan bisa hilang. Kenapa? Banyak sekali faktornya ya. Kemungkinan kita biasanya kalau kita sedang mengalami banyak masalah atau tekanan atau sedang dalam kondisi yang tidak bahagia, itu bisa membuat kita depresi dan menurunkan rasa percaya diri kita. Rasa keberhargaan terhadap diri bisa menjadi hilang gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir karena yang belum merasa percaya diri ataupun yang sedang kehilangan rasa keberhargaan diri pun bisa kok kita bangkit lagi dan mengembalikan rasa percaya diri kita. Gimana sih caranya? Yang pertama itu kita harus selalu berpikiran positif. Ini penting banget. Kenapa? Dengan kita memiliki pikiran yang positif, otomatis direspon oleh otak kita, tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang positif juga, dan kita melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif. Contoh, misalnya kita ketemu dengan seseorang nih, kalau kita sedang tidak percaya diri nih. Nah, orang itu misalnya menampilkan respon yang kurang menyenangkan gitu. Kalau kita sedang berpikiran yang negatif, kita akan memandang bahwa orang ini nggak suka nih dengan kita. Lain hal kalau kita berpikiran positif, kita akan ya udah, kita nggak perlu ambil pusing, tidak perlu diambil hati dan tidak perlu ambil masalah gitu. Itu sebagai salah satu contohnya. Atau bisa juga yang kedua, jangan pernah membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena apa? Karena setiap diri kita, setiap manusia dilahirkan dari rahim yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda, kondisi psikis orang tua yang berbeda, kondisi ekonomi, lingkungan, banyak sekali ya, pendidikan pun, pergaulan, dan banyak lagi yang menyebabkan antara satu dengan yang lain itu tidak mungkin sama. Walaupun kita kakak beradik atau anak kembar lahir di rahim yang sama, makan makanan yang sama, kemudian diasuh oleh orang yang sama, belum tentu bisa membuat kedua orang itu memiliki karakter yang sama, pemikiran yang sama. Itu tidak mungkin. Nah, jadi kita stop membanding-bandingkan karena semua orang punya kelebihan dan semua orang juga punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita harus percaya dan yakinin satu hal dulu. Kita berpikiran positif dan jangan membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun. Kalau dengan orang yang lebih tinggi misalnya, kita jadi minder. Kalau dengan orang yang di bawah kita jadi merasa tinggi hati. Itu tidak usah. Lebih baik kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Hari ini kita sudah lebih baik nggak ya dari kemarin? Contohnya, hari ini kita sudah merasa lebih berpikir terbuka dan positif belum ya dibandingkan kemarin? Itu sebagai contohnya ya. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang menutupi kekurangannya dan merasa denial. Padahal sebenarnya dengan kita sadarin kekurangan kita di situ itu menjadi sebuah kelebihan juga. Jadi misalnya kita mau melawan nih, dalam arti kata kita mau berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita, silahkan. Atau sebaliknya, kita mau menerima, oke, saya memang kurang di situ, jadi ya udah, kita tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu push diri kita terlalu keras. Kita fokus aja dengan kelebihan kita. Misalnya kita kekurangan, kita nggak bisa masak nih, tapi kita punya kelebihan, misalnya bisa dekor rumah misalnya, ya udah, kita nggak perlu capek-capek. Misalnya kalau yang mau latihan masak, belajar, silakan aja. Atau yang tidak mau ya silakan juga. Jadi tidak ada yang mengharuskan harus ini bisa, harus itu bisa. Apalagi kalau stigma bahwa perempuan harus bisa masak. Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kita bisa menjalani hari-hari kita itu lebih mindful. Jadi daripada kita menjalani hari kita penuh dengan keterpaksaan dan timbulnya kita unhappy, tidak happy, jadi mendingan kita lakuin sesuatu yang memang kita menyenangkan dan itu bermanfaat dan tidak melanggar atau menyimpang dari agama dan peraturan. Setelah menerima kekurangan dan
menerima kelebihan kita. Selanjutnya adalah kita melawan pikiran-pikiran negatif kita. Jadi kalau kita meragukan kan misalnya kita punya sebuah ide atau kadang kita muncul nih, kayaknya saya mau melakukan ini deh. Muncul juga tuh berbarengan dengan keraguan. Apa bisa ya? Yakin gak ya gitu. Nah itu kita harus buang jauh-jauh pikiran negatif kayak gitu. Kenapa? Karena kita gak akan pernah tahu sampai kita coba gitu. Kalaupun kita gagal di percobaan pertama, kan masih ada hari esok. Kita mau coba lagi pun gak masalah gitu. Yang selanjutnya adalah kita harus banyak-banyak bersosialisasi, berinteraksi dengan banyak orang. Ini juga bisa membantu kita untuk keluar dari terkungkung rasa tidak percaya diri. Mau itu introvert atau extrovert juga, kalau dia tidak pandai bersosialisasi, maka pemahaman kita tuh sebatas ya udah di situ-situ aja gitu. Dengan kita banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang, kita juga jadi makin terbuka. Oh iya, ternyata di luar sana itu tidak seburuk yang kita pikirkan ya. Maksudnya tuh orang-orang itu welcome kok gitu. Even wow selama ini kita mungkin gak terlalu kenal, gak terlalu deket, tapi ternyata setelah ngobrol, ternyata banyak orang-orang yang memang di sekeliling kita orang-orang ramah, orang-orang yang menyenangkan. Cuma kita gak pernah keluar atau kita gak pernah tahu selama ini gitu kan. Jadi ibarat kita bersembunyi di dalam kamar, kamarnya kita tutup, pintunya kita tutup, pintu rumah kita tutup, gerbang kita tutup. Jadi kita sudah terpuruk, makin terpuruk jauh, dan orang pun gak akan bisa membantu kita. Karena apa? Karena diri kita sendiri tidak mau untuk keluar dari situasi itu. Nah jadi cara kita harus keluar dulu nih dari situasi itu, keluar dari zona itu. Dengan kita banyak bertemu orang kan kita akan dapat masukan-masukan baru kan. Nah selanjutnya kita bisa banyak melakukan kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu banyak orang. Ini juga bisa menjadi self healing kita sendiri. Yang berikutnya adalah lakukan hal-hal yang kita sukai. Kalau kita belum tahu nih apa sih hobi kita, ya kita mulai aja dari hal-hal sederhana. Misalnya mulai coba-coba browsing-browsing di YouTube nih. Video-video ini kita coba bikin tutorial. Kok karena kayaknya aku nyaman ya ngerjain ini, ya mungkin itu memang hal yang kita sukain kayak gitu. Kalau memang kita udah tahu hobi kita apa atau apa hal yang paling bikin kita senang, ya kita jalanin aja seperti itu. Dan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Jujur kalau saya sih salah satu menerapkannya yaitu kayak lebih banyak kita isi dengan teman-teman yang memang ngingetin kita pada kebaikan, teman-teman yang suka kasih motivasi. Pokoknya teman-teman yang tidak melulu isinya hal-hal yang negatif kayak gitu, karena itu mempengaruhi juga gitu. Selanjutnya adalah sayangi diri kita. Kenapa? Bagaimana kita mau orang lain menerima kita kalau diri kita sendiri aja tidak menerima diri kita? Jadi self acceptance itu juga penting ya. Nah gimana caranya kita mulai self care nih? Contoh, menjaga jasmani dan rohani kita. Kalau jasmani kita bisa dengan cara kita olahraga, kita makan makanan yang sehat, kemudian perawatan tubuh. Pokoknya gimana caranya membuat kita itu menjaga banget deh badan kita. Terus untuk rohani kita, misalnya kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Terus banyak-banyak baca-baca buku tentang motivasi. Terus bisa juga dari kisah-kisah inspiratif atau pengalaman orang-orang. Sekarang banyak banget ya buku-buku yang isinya itu kisah inspiratif dari kenyataan real pengalaman hidup orang. Nah dari situ kita bisa banyak belajar bahwa apa yang kita alamin ini sebenarnya belum seberapa loh, belum ada apa-apa dibandingkan banyak orang yang lebih menderita dari kita, tapi mereka bisa survive. Pada akhirnya mereka bisa bangkit dan jalanin hidup mereka yang lebih baik lagi sekarang. Nah itu kan bisa jadi pelajaran buat kita juga tuh. Jadi banyak banget caranya memang untuk meningkatkan percaya diri kita. Utamanya ya kita memang harus merubah mindset dulu. Kalau diri kita ini berharga
diri kita ini dicintai, diri kita ini pantas dan layak untuk mendapatkan hal yang terbaik. Nah, itu jadi satu support system juga. Dan kita harus sadarin kalau kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Jadi saling tolong menolong kepada sesama itu juga hal yang penting ya. Dengan kita membantu banyak orang, itu akan kembali, kebaikan itu akan kembali lagi ke kita kok. Seperti itu. Oke, paling segitu dulu tips dari saya. Semoga bisa dipraktekkan. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.